Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, di organ tumbuhan, organ itu maksudnya kumpulan dari jaringan yang saling bekerja sama. Jadi di organ tumbuhan di sini terbagi menjadi 3, ada akar, batang, dan daun. Di organ vegetatif itu ada akar, batang, dan daun. Kalau organ generatif itu ada bunga, buah, dan biji. Pertama kita ke akar dulu. Akar itu biasa kita kenal dengan radix. Jadi ini merupakan organ yang paling penting sebagai penancap dalam tanah, penyerap air, dan unsur hara. Jadi macam akar berdasarkan asalnya itu ada akar primer, ada akar adventif. Akar primer itu tumbuh dari tumbuhan sejak embrio dan mampu mengalami pertumbuhan sekunder atau percabangan. Kemudian kalau akar liar atau adventif itu tumbuh dari batang, daun, atau jaringan lain. Jadi kalau akar yang primer itu letaknya di dalam tanah, jadi kalau misalnya akar adventif itu bisa aja dari mana saja. Seperti itu. Contohnya misalnya akar gantung, akar nafas, nah itu kan itu sudah di luar dari, itu namanya akar adventif gitu ya. Kemudian akar, fungsi akar itu mengokohkan tegaknya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, serta mengalirkannya ke batang dan daun, menyimpan cadangan makanan, dan modifikasi akar terkait dengan fungsinya ada akar nafas, akar udara, akar panjat, akar perekat, dan akar penyerap. Kemudian silakan kalian perhatikan organnya. Yang pertama ada epidermis, korteks, dan stele. Nah ini adalah jaringan-jaringan penyusun pada organ akar ya. Jadi ada epidermis, ada korteks, dan stele. Susunan anatomi akar dikotil maupun monokotil itu terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Epidermis itu adalah selapis sel rapat, tidak ada ruang antar sel. Xilem mengalami modifikasi membentuk bulu-bulu akar. Xilem ini untuk menyerap, untuk mengedarkan nanti, itu kan bekas pengangkut ya, ada xilem, ada flum. Kalau xilem ini mengangkut unsur hara dari akar menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian berfungsi menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Nanti udah diserap oleh akar, si xilem inilah nanti yang akan mengantarkannya. Kemudian korteks. Korteks itu terdiri atas beberapa lapis sel yang berdinding tipis, tidak rapat, kemudian terdapat ruang antar sel untuk penukaran gas. Kemudian endodermis merupakan batas terdalam lapisan korteks, mengalami penebalan dari lignin dan suberin, membentuk rangkaian pita sehingga disebut dengan pita Kaspari. Pita ini mencegah air masuk melintas ke dinding sel. Kemudian air dan garam mineral masuk ke dalam stele melalui sel peresap, yaitu endodermis, yang tidak mengalami penebalan pada dindingnya atau melalui plasmodesmata. Kemudian stele atau silinder pusat. Bagian sebelah dalam endodermis, batas luar silinder pusat terdiri dari jaringan perisikel yang berhadapan dengan berkas xilem yang bersifat meristem sehingga mampu membentuk akar cabang. Perisikel ini disebut juga dengan perikambium. Bagian dalam perisikel terdiri dari jaringan pengangkut dan jaringan pembuluh pengangkut. Xilem dan flum pada silinder pusat letaknya teratur bergantian menurut arah jari atau radial. Pada dikotil antara xilem dan flum terdapat kambium. Flum dan xilem bergantian membuat kambium berlekuk-lekuk seperti bintang. Kemudian pertumbuhan kambium ke arah dalam membentuk xilem dan ke arah luar membentuk flum. Bentuk bintang lambat laun hilang dan berubah menjadi bulat. Nih seperti ini ya, penampang akar yang sudah diperbesar. Kemudian ini akar dikotil, yang ini akar monokotil. Yang mana epidermisnya, flum, stele, xilem, dan perisikel atau perikambium.
Kemudian lihat yang pita kasparinya ya. Jadi ada korteks, pita kaspari, berkas vaskular. Jadi yang mana yang namanya pita kaspari bisa kalian amati di situ. Kemudian batang. Batang itu sebagai alat transportasi dan penyokong untuk menyimpan cadangan makanan, mengandung klorofil untuk fotosintesis. Jadi tidak hanya di daun punya, kalau batangnya mengandung klorofil berarti juga bisa digunakan untuk fotosintesis. Jaringan pembuluh pengangkut pada batang merupakan lanjutan dari akar dan daun. Jadi di batang juga sama. Ada xilem, phloem, ada epidermis, korteks, berkas vaskular dan stele. Nah, jadi ini ada penampang melintang batang dikotil dan yang sebelahnya ada monokotil. Silakan diamati, diperhatikan dan dicermati dengan baik. Kemudian ini korteks, vascular bundle atau berkas vaskular dan epidermis. Ini yang monokotil. Nah, kalau yang ini sama ya, sudah perbesaran. Anatomi batang. Yang pertama ada epidermis, terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel, mengalami penebalan gabus dan dilapisi kutikula. Kemudian korteks terdapat di sebelah dalam epidermis, berbatasan dengan epidermis, terdiri dari sel-sel kolenkim sebagai penyokong bagian dalam yang dan diisi dengan sel parenkim. Kemudian endodermis merupakan lapisan batas antara korteks dan stele. Kemudian stele merupakan bagian batang paling dalam. Bagian terluarnya disebut perikambium. Di dalamnya terdapat parenkim dengan berkas pembuluh pengangkut. Jika xilem berdampingan dengan phloem, xilem di sebelah dalam dan phloem menghadap keluar. Disebut juga dengan tipe kolateral. Phloem dan xilem dipisahkan oleh kambium yang dinamakan dengan tipe kolateral terbuka. Jadi kalau kolateral terbuka ini biasanya pada tumbuhan dikotil, sedangkan yang pada monokotil itu tipe kolateral tertutup. Jadi tidak ada kambium di antara xilem dan phloem. Nah, seperti ini. Ya, kira-kira anatominya. Kemudian, nah ini yang dikotilnya. Kelihatan ya bedanya. Kemudian ketiga kita bahas tentang daun ya. Daun ini anatomi daun, potongan melintang daun banyak sekali ya. Ada banyak sekali jaringan di situ. Padahal hanya satu buah daun saja. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi daun itu merupakan organ yang berfungsi menangkap cahaya waktu fotosintesis, penguapan, dan transportasi. Struktur anatomi daun itu sama seperti struktur anatomi batang. Nah, ini struktur anatominya. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama epidermis. Jaringan epidermis daun terdapat di permukaan atas dan bawah. Terdiri dari lapisan sel, dari selapis sel. Sel berdinding tebal tersusun rapat dilapisi kutikula untuk menghindari penguapan. Terdapat stomata atau mulut daun, yaitu celah yang dibatasi sel penutup untuk pertukaran gas. Nah, ini. Ada jaringan palisade, ada jaringan spons. Di jaringan palisade itu biasa juga kita sebut dengan jaringan tiang. Kalau spons ini jaringan bunga karang. Oke, yang kedua mesofil, jaring parenkim palisade atau jaringan pagar atau tiang ya, tersusun dari sel yang memanjang berjajar seperti pagar, memiliki klorofil untuk fotosintesis. Kemudian spons atau bunga karang, sel-selnya tersusun jarang dan dengan banyak ruang antar sel dan berfungsi untuk pertukaran gas, tidak banyak mengandung klorofil tapi ada. Jadi tetap sama-sama digunakan untuk fotosintesis. Kemudian ikatan pembuluh terdapat dalam tulang daun yang bercabang-cabang dan berhubungan dan nampak seperti anyaman. Ikatan pembuluh berfungsi mengangkut ari, zat hara, serta zat organik yang disintesa dalam daun dan disebarkan ke bagian yang lain. Kemudian mulut daun atau stomata. Ini bentuk khusus dari sel epidermis yang berfungsi dalam pertukaran gas. Terdiri dari sel penjaga yang mengandung klorofil, membuka dan menutupnya diatur oleh tekanan turgiditas atau tekanan turgid namanya.
Kemudian bunga. Bunga itu disebut juga dengan floss, merupakan modifikasi dari daun. Jadi pertumbuhannya itu dipengaruhi oleh faktor internal atau hormon dan faktor eksternal, musim, iklim, dan makanan. Jadi bunga ini disebut juga dengan alat generatifnya tumbuhan. Nah ya, jadi bagian bunga itu ada kelopak atau kalik, mahkota bunga atau corolla, benang sari atau stamen, dan putik atau pistil. Nah ini bagian-bagiannya. Ya. Jadi yang di pistilum itu ada stigma, stil, ovari, ovul, ini bagian dari putik. Ya, jadi ada kepala putik. Kemudian ada bakal biji ya, kemudian ada sepal, reseptakel, antar filamen, dan petal. Ini stamen. Stamen itu antar filamen, maksudnya itu ada benang sari, kepala sari, dan tangkai sari ya.